Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar di mata pelajaran biologi. Mari kita belajar bersama. Apa kabar anak-anak? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih terjaga dalam iman dan Islam. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar di mata pelajaran biologi di kelas 12 ya, materi metabolisme. Mari kita belajar bersama. Namun sebelumnya silahkan siapkan buku maupun sumber belajar serta alat tulis. Apabila nanti ingin mencatat boleh langsung dicatat ya. Jadi nggak perlu Ustadz harus menyuruh, tapi sudah kelas 12 harusnya punya inisiatif tersendiri. Untuk metabolisme, kemarin kita sudah mempelajari tentang enzim. Hari ini kita akan mempelajari tentang katabolisme. Jadi makanan yang kita makan setiap harinya, kita ubah atau kita cerna di dalam pencernaan kita sehingga bisa menghasilkan energi. Kemarin ada bantuan enzim. Nah, sekarang kita akan masuk ke katabolisme. Apa itu katabolisme? Kalau di LKS ada di halaman 19. Ya, ada di 19. Di situ sudah lengkap ya, ada katabolisme. Katabolisme pada makhluk hidup, tentunya khususnya pada yang hewan di sini ya. Katabolisme karbohidrat, nanti ada katabolisme protein dan lemak. Namun yang sering kita bahas di sini adalah katabolisme pada karbohidrat. Katabolisme, kenapa Ustadz tampilkan di sini ada orang karate yang sedang memecahkan apa ini ya, batu. Nah, memang katabolisme itu adalah proses pemecahan, pemecahan dari atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Jadi saat kita makan makanan misalnya 4 sehat 5 sempurna itu masuk ke dalam tubuh kita lalu dipecahkan, dipilah-pilah mana yang nanti menjadi protein, mana yang menjadi lemak, mana yang menjadi karbohidrat di situ, kemudian dipecah lagi menjadi karbohidrat menjadi polisakarida, monosakarida, sehingga dipecah menjadi glukosa dan nanti menjadikan energi gitu ya. Kemudian kalau protein juga sama, nanti prosesnya di energi, kalau lemak sudah seperti itu. Dan katabolisme di sini berdasarkan kebutuhan oksigennya ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Aerob adalah menggunakan oksigen. Kalau kita lihat di sini ada molekul oksigen yang berperan untuk memecah senyawa glukosa C6H12O6 menjadi senyawa karbohidrat CO2, H2 dan energi. Ini ATP adalah energi yang kemarin masih ingat ya, adenosin trifosfat. Kalau pemecah tahapannya dari glukosa menjadi energi ada 3, yaitu glikolisis, siklus Krebs atau Daur Krebs, dan sistem transport elektron. Namun di sini biasanya disisipi oleh dekarboksilasi oksidatif, gitu ya, masuk ke dalam glikolisis. Namun kalau di buku-buku yang terbaru itu sudah dipecah lagi ya, jadi ada 4 tahap, yaitu dekarboksilasinya ini masuk ke sini. Jadi ada 4, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau DO. Nanti Ustaz singkat DO gitu aja ya. Ada siklus Krebs dan transport elektron. Dan yang tidak membutuhkan oksigen yaitu respirasi anaerob berupa fermentasi. Ini ada fermentasi alkohol dan asam laktat. Seperti itu. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan pahami dua-duanya ya. Yang pertama adalah respirasi aerob atau glikolisis. Ada 4 tahap ya, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau DO, siklus Krebs dan transport elektron. Prosesnya di sini ya. Respirasi aerob adalah peristiwa pembakaran zat makanan menggunakan oksigen pernapasan untuk menghasilkan energi
dalam bentuk ATP. Selanjutnya, ATP digunakan untuk memenuhi proses hidup yang selalu memerlukan energi. Secara umum, reaksi respirasi aerob dibedakan menjadi 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, daur Krebs, dan transport elektron. Ini glukosa menjadi asam pirufat, kemudian nanti diubah menjadi transport elektron hingga menjadi energi, gitu ya. Kita simak tahap-tahapannya. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis nanti untuk lebih jelasnya di LKS ya. Rangkaian reaksi yang menggunakan satu molekul glukosa yang terdiri di sitoplasma sel menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Ini yang sering ditanyakan di LKS maupun di ujian nasional nantinya. Ini ya, hasil glikolisis itu apa biasanya. Ustadz sudah punya singkatannya untuk mempermudah dalam belajar ya. Kalau glikolisis ingatnya 2 AAN, yaitu 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Untuk dekarboksilasi oksidatif ini adalah masih dalam glikolisis ya. Asam pirufat yang hasil dari glikolisis ini mengalami dekarboksilasi oksidatif diubah menjadi asetil-CoA. Nah, ini adalah asam pirufat menjadi asetil-CoA di tahap dekarboksilasi oksidatif. Selain asetil-CoA ada apa lagi? Ada 2 NADH dan 2 CO2 dan 2 ATP gitu ya. Jadi Ustadz sudah punya singkatannya 2 CAN, yaitu CO2, 2 CO2, 2 ATP, dan 2 NADH ya. 2 asetil-CoA, 2 CO2, 2 NADH. Itu pada tahap dekarboksilasi oksidatif. Kemudian ini satu ini ya, kalau di LKS ya 2 asetil-CoA menjadi asam pirufat ya, dari asam pirufat menjadi. Kemudian siklus Krebs tahap ketiga, yaitu siklus Krebs disebut juga sebagai siklus asam sitrat. Nanti kalau ada yang menyebutkan situ asam sitrat jangan bingung ya. Siklus berkarbon 2 asetil-CoA memasuki siklus terjadi di matriks mitokondria terdiri dari beberapa tahap atau 9 rangkaian. Masing-masing dikatalis oleh enzim-enzim khusus menghasilkan 2 Fanta, 4 Sabe, dan 6 nanas. Ya, daripada ini adalah F-nya berupa FADH ya, menghasilkan ini ya, sebenarnya ini hanya singkatan saja untuk memudahkan. 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH. Prosesnya seperti ini. Glukosa sudah menjadi asetil-CoA, masuk di sini ya, siklus asam, siklus Krebs atau siklus asam sitrat. 2 Fanta, 4 Sabe, 6 nanas. Ini ya. Ada asetil-CoA. Yang pertama adalah sitrat menjadi isositrat, menjadi alfa ketoglutarat, menjadi suktinyl koenzim A, ada suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat gitu ya. Siklusnya seperti ini. Di sini ada menghasilkan itu NADH, NADH. Yang ketiga adalah sistem transport elektron. Ini yang terakhir terjadi di bagian membran dalam mitokondria. Hidrogen dari siklus Krebs diubah menjadi proton dan elektron. Oksigen berperan sebagai penerima elektron. Yang terakhir, oksigen akan menerima H+ dan menjadi H2O. ATP yang dihasilkan 34 ATP. Ini yang terbesar di antara tahap-tahap yang lain. Tahap transport elektron ini yang menghasilkan elektron yang paling energi yang paling besar ya. Reaksinya seperti ini. NADH enzim sitokrom menjadi 30 ATP, kemudian kalau FADH menggunakan enzim sitokrom juga menghasilkan 4 ATP sehingga menjadi 34 ATP. Kemudian total energi yang dihasilkan dari respirasi seluler ada yang menyebutkan 38 ATP, namun ada juga yang menyebutkan 36 ATP. Kalau ada pilihan nanti di ujian nasional, kalian pilih yang 36 ATP. Ya, karena yang 2 ATP-nya itu dipakai oleh di tahap glikolisis untuk memecahkan rantai karbonnya. Sehingga
dapat 36 ATP ya. Nanti kalau kurang lengkap boleh dibaca di berbagai sumber ya. Kalau di LKS ini menghasilkan totalnya ya, tidak disebutkan. Sorry. Selanjutnya kita masuk ke respirasi anaerob ya, berupa fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kalau di LKS tidak ada bagannya ya, bisa tampilkan di sini, yaitu dari satu molekul glukosa menghasilkan 2 ATP saja. Kalau tadi di aerob itu menghasilkan 36 ATP, kalau fermentasi alkohol ini dari satu atom glukosa menghasilkan 2 ATP. Jadi lebih efektif yang aerob. Kemudian ada fermentasi asam laktat, ini juga sama, hanya menghasilkan 2 ATP. Untuk prosesnya seperti ini ya. Dari glikolisis langsung pembentukan etanol. Jadi 2 asam piruvat kalau di glikolisis itu masih ada 3 tahapan, yaitu dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Namun di fermentasi alkohol itu langsung membentukkan etanol, sehingga ATP yang terbentuk sedikit. Seperti itu ya. Dari 2 asam piruvat menjadi 2 asetaldehid dan 2 etanol. Kemudian fermentasi asam laktat ini dari satu molekul glukosa menjadi 2 asam piruvat ya, sama glikolisis. Pembentukan asam laktat ini dari sini, dari asam piruvat langsung menjadi 2 asam laktat. Sehingga ATP-nya juga hanya ada 2. Seperti itu ya. Untuk anabolisme kita bahas di minggu depan atau pertemuan berikutnya. Untuk LKPD-nya nanti Ustadz siapkan ya. Nggak terlalu susah. Yang penting kalian memahami tadi dari tahapan katabolisme ada respirasi yang aerob dan anaerob. Untuk yang aerob tadi ada 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Kemudian kalau yang anaerob ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Untuk hasilnya juga itu yang sangat penting, ada 2 AAN tadi ya, ada 2 CHN, kemudian ada Fanta, nanas, dan lain-lain. Untuk pertanyaan nanti boleh di WhatsApp, Google Classroom, maupun di kolom komentar YouTube ya. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.